Oke, kita mulai ya. Hari ini kita bakal bedah satu saham yang jujur aja, ini kayak teka-teki klasik buat para investor. Namanya PT Catur Sentosa atau CSHP. Jadi pertanyaannya simpel aja. Ini harta karun yang tersembunyi atau malah jebakan? Nah, kita lagi ngomongin PT Catur Sentosa Adiprana, kode sahamnya CSEAP. Kalau kita lihat sekilas, wah ini saham kelihatannya murah banget, valuasinya menarik. Tapi pertanyaannya, apa ini beneran diskon atau justru ada udang di balik batu? Oke, pertama-tama apa sih yang bikin investor ngelirik saham ini? Jawabannya satu, valuasinya yang kelihatan miring banget. Nah, lihat angka ini, 0,46 kali price to book value. Ini dia nih primadonanya. Biar gampang, bayangin aja Anda bisa beli aset perusahaan senilai Rp10.000, tapi cuma bayar 4.600 perak. Diskonnya lebih dari setengahnya. Jelas ini bikin para community value investor langsung pasang mata kan? Tapi kalau ada diskon segede ini, kita harus curiga dong. Kenapa pasar ngasih harga semurah ini? Apa sih yang pasar lihat yang mungkin kita belum lihat? Nah, untuk jawab itu, kita harus kenalan dulu sama bisnisnya. Oke, sekarang kita bongkar mesin bisnisnya CSEP. Gampangnya, mereka ini punya dua pilar utama, dua mesin penghasil uang yang jalan barengan. Yang pertama itu distribusi. Mereka ini distributor bahan bangunan independen terbesar loh di Indonesia. Gak cuma itu, mereka juga distribusi bahan kimia dan barang-barang konsumsi. Nah, pilar kedua, ini yang mungkin Anda lebih kenal, adalah retail modern. Kita ngomongin Mitra Stand, toko bahan bangunan itu, sama showroom furnitur Atria. Jadi satu sisi mereka grosiran, sisi lain mereka jualan langsung ke kita. Dan kalau kita ngomongin Mitra 10, slogannya ini murah, lengkap, nyaman. Ini bukan cuma pajangan ya, ini beneran strategi utama mereka di bisnis retail. Dan jujur aja, segmen retail inilah yang jadi motor utama pertumbuhan perusahaan sekarang. Mereka bertaruh besar pada janji ini untuk ngalahin kompetitor. Biar lebih kebayang, coba lihat perbandingan ini. Kita sandingkan CSAP dengan kompetitornya. Lihat deh baris P per B atau price to book. CSAP di 0,46 kali. Kompetitor terdekatnya aja di atas 1 kali. Jomplang banget kan? Ini benar-benar anomali. Kenapa pasar menghargai perusahaan ini jauh lebih rendah dari yang lain? Oke, tadi kita udah lihat sisi manisnya ya. Sekarang kita harus realistis. Mentor yang baik itu nunjukin dua sisi koin. Mari kita lihat apa aja sih yang bikin pasar jadi agak paranoid sama saham ini. Yang pertama, lihat deh laba bersihnya. Dari 184 miliar di 2024, anjlok ke 112 miliar di 2025. Turunnya hampir 40%. Buat investor manapun yang cari pertumbuhan, angka kayak gini tuh ya, red flag gede banget, nggak bisa diabaikan. Dan bukan cuma labanya turun, tapi marginnya itu loh, cuma 0,7%. Bayangin, dari setiap Rp100 penjualan, untung bersihnya cuma 70 perak. Ini tipis banget, setipis kertas. Artinya apa? Mereka nggak punya ruang buat bikin kesalahan. Ada biaya naik dikit aja, labanya bisa langsung ambles. Nah, ini mungkin kekhawatiran terbesar buat banyak investor. Utang. Rasio utang terhadap equities-nya 2,36 kali. Artinya, utang mereka itu lebih dari 2 kali lipat modal sendiri. Mereka pakai banyak banget uang pinjaman buat ekspansi. Ini bahaya loh. Kalau kondisi ekonomi lagi jelek, perusahaan dengan utang segede ini bisa goyang. Oke, kita udah lihat sisi bagus dan sisi buruknya. Terus, kesimpulannya gimana? Apa yang harus Anda lakukan sebagai investor? Coba kita tarik benang merahnya jadi sebuah strategi. Pada akhirnya, saham CSEP ini kayak persimpangan jalan. Ada dua jalur buat dua tipe investor yang beda. Di satu sisi, ada investor jangka panjang yang sabar. Dia bakal fokus sama diskon gedenya, P/B yang rendah dianggap margin of safety. Dia berani bertaruh sektor properti bakal pulih, tapi ini butuh toleransi risiko tinggi. Di sisi lain, ada investor yang lebih hati-hati. Dia bakal lihat utang yang tinggi dan margin tipis itu sebagai risiko besar. Dia khawatir sahamnya bakal gitu-gitu aja. Jadi ini bukan soal beli atau jual, ini soal Anda tipe investor yang mana. Jadi bisa dibilang dilemanya begini. Buat yang sabar dan berani ambil resiko, valuasi murahnya tuh kayak jaring pengaman, ada margin of safety-nya. Tapi buat yang lebih konservatif, utangnya itu bendera merah yang terang benderang. Dua orang bisa lihat data yang sama persis, tapi punya kesimpulan yang beda 180 derajat, dan dua-duanya nggak salah. Nah, sebagai penutup, saya mau Anda pikirkan ini.
Setelah tahu semuanya, menurut Anda, CSAP ini kayak pegas yang lagi ditekan, siap buat melompat tinggi, atau justru kayak beban berat yang bisa bikin harganya makin tenggelam? Sekarang, semua datanya sudah ada di tangan Anda. Kerangka berpikirnya udah kita bahas. Keputusannya kembali ke strategi investasi Anda masing-masing.